Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Oh, bentar ya. Saya absen dulu. Vincent, ada ya. Ahmad Saboyan, izin. Anes ada. Arvin, Chandra, Hajarani, izin apa sakit ya? Sakit. Mediani sakit. Mazul ada. Di kelas online, Amri Afandi ada. Oh, Amri Afandi. Ataila izin terlambat. Afril ada. Fiorello ada. Kurnia, Kurnia. Ada. Maharani ada. M. Hamdan ada. Rivaldan tumben ya, Mas Rivaldan. Biasanya mengawali. Sekar Ambarsari, Sekar ada. Supriyanto izin. Tobias, nggak ada. Friendly, Christian. Yolanda, belum ya. Izin. Zara ada. Yolanda izin. Friendly Christian. Loh, Friendly Christian nih kok nggak ada? Halo, Mas Friendly. Friendly Christian. Ada nggak ya? Minggu lalu. Halo? Iya. Sebentar sih. Saya Maharani karena sedang dalam pekerjaan lapangan. Karena sedang nyetir pulang. Friendly yang mana ya saya ya? Friend. Hah? Nggak tahu ya. Friendly Christian. Sebentar saya cek. Friendly. Simaka. Kelas online ya. Loh, ada. Hadir. Yang mana ya? Beliau ya. Oke, nanti aja deh. Kalau dia sudah on, dia masih di jalan. Saya kok lupa. Friendly. Friendly Christian Tari. Oke. Baik, mohon maaf harus saya mulai ya. Jadi sambil nunggu teman-teman yang ada di kelas juga teman-teman yang online. Mungkin yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati ya. Oke, hari ini kita pertemuan ke 6. Maaf, 5. Ya, tinggal 2 kali pertemuan lagi.
Ini tandanya sudah mendekati UAS. Ada yang perlu Bu Yun sampaikan terkait tugas. Ada tugas ya, tugas tertulis. Nanti ada kuis. Kuis kalau hari ini nutut ya hari ini, tapi kalau enggak ya minggu depan. Dan bisa dikerjakan di rumah. Kemudian ada tugas akhir yang harus dikerjakan setelah kalian mendapatkan teori semiotika. Jadi tidak ada UAS. Jadi semacam bukan tugas proyek juga ya, tapi ya tugas sebagai pengganti UAS seperti itu. Hari ini yang siap presentasi di kelas online siapa ya? Dari sekian mahasiswa ada Mas Muhammad Kamdan sudah, Fiorello sudah, Mas Amri sudah, kemudian Mbak Yolanda kayaknya sudah ya, Yolanda, itu aja. Yang lain hari ini siapa yang sudah siap? Mbak Zara, April, Kurnia, Maharani, kemudian Mbak Sekar, ada Mas Friendly juga. Yang sudah siap siapa ya? April? April mungkin? Halo April, bisa mendengar suara Bu Yuyun? April, April Patricia. Oh iya, Bu. Siap presentasi, Mbak. Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Mohon maaf ya, Bu. Saya nanti waktu presentasi tidak bisa on cam karena mati lampu, Bu. Oh iya, Ya, sebentar ya, Bu. Saya siapkan dulu. ya Mbak. Ini Mbak April habis gambar teh botol ya? Mbak April, iya kan? Saya lihat di status WA-nya kepala sekolah SMP-nya dulu. Loh, April, oh April. April. Untuk Mas Muhammad Kamdan, Mas Vio, dan Mas Amri, di mata kuliah yang lain, sedang proyeknya sedang ngapain? Menyampaikan materi atau bagaimana dosennya? Ya, untuk hari ini Pak Handri kelasnya kosong, Bu. Belum bisa mengisi. Kosong. Iya, jadi diganti dengan video materi aja. Oh ya udah, berarti di kelas ini ya. Oke. Baik, Bu. Mau saya hari ini tuh presentasinya selesai semua ya, maksudnya yang kelas online juga. Meskipun nanti kalaupun ada beberapa mahasiswa di kelas online yang belum presentasi, di minggu kelima dan enam tetap saya suruh presentasi seperti itu. Ataupun kalau memang tidak bisa terus sampai pertemuan ke 7, nanti penggantinya harus mengirimkan video. Seperti itu untuk presentasi ya. Bu, ini saya sudah siap. Saya izin share screen ya. Iya, Mbak, silakan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Oh, baik. Selamat Oh, malam, teman-teman semua. selamat malam. Oke, baik. Kali ini saya mau mempresentasikan tugas satu psikologi iklan, yaitu analisis iklan. Yang pertama ada pengertian.
pengertian iklan sendiri. Sebentar Bu, saya full screen. Ya, Yang pertama ada pengertian iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai suatu produk, jasa, atau ide kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, atau menarik perhatian audiens agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli atau menggunakan jasa. Secara umum, iklan dibuat untuk memperkenalkan produk, membangun citra merek, menarik minat konsumen, dan meningkatkan penjualan. Nah, di sini sudah terlihat saya mengambil contoh iklan dari Gojek. oke. Kemudian jenis-jenis iklan sendiri ada banyak sekali. Yang pertama ada iklan informatif, yaitu memberikan informasi mengenai produk atau jasa kepada masyarakat. Contohnya seperti eh, memberikan informasi pada produk baru, seperti kalau misal di Gojek ini layanan aplikasi baru dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada iklan persuasif, bertujuan membujuk konsumen agar membeli dan menggunakan produk. Contohnya seperti kalau di aplikasi Gojek ini promo diskon, terus iklan yang menonjol hasil pemakaian. Kemudian yang ketiga ada iklan reminder, bertujuan mengingatkan konsumen terhadap suatu merek agar tetap diingat. Contohnya seperti iklan spesial hari raya, kemudian iklan dengan slogan yang khas kayak ini contohnya ada dari Gojek itu slogan yang khasnya Let's Go Ride Hemat. Oke, berdasarkan medianya, jenis iklan itu ada dua, yaitu ada iklan cetak, yaitu menggunakan fisik seperti di koran, majalah, brosur, atau mungkin poster dan pamflet yang besar, biasanya di kota-kota gitu. Kemudian yang kedua ada iklan elektronik, yaitu iklan media yang disampaikan melalui televisi, radio, YouTube, media sosial, dan pokoknya yang ada di elektronik gitu. Untuk berdasarkan isinya, ini ada tiga, yaitu yang pertama ada iklan produk. Iklan ini dibuat untuk mempromosikan barang dan jasa, karena ini saya pakai iklannya Gojek, jadi mempromosikan jasa dari aplikasi Gojek itu sendiri. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi pesan sosial atau edukasi. Biasanya contohnya yang paling banyak adalah iklan bahaya merokok, terus kampanye hemat listrik. Yang ketiga, ada iklan niaga. Biasanya iklan ini dibuat bertujuan untuk memperoleh keuntungan bisnis dari merek yang membuat iklan tersebut. Nah, untuk iklannya ini saya pakai iklan Gojek di tahun 2018, yaitu judulnya Gojek versi kamu, versi Kunti gitu. Dan jadi iklan ini menampilkan tokoh Mbak Kunti yang menggunakan layanan Gojek itu, sinopsisnya, dalam kehidupan sehari-harinya dengan konsepnya yang unik, yaitu ada humor dan unsur horor. Jadi iklan ini punya daya tarik tersendiri gitu. Selain konsepnya seperti itu, sebenarnya tujuan iklan ini untuk memperkenalkan fitur personalisasi layanan pada aplikasi Gojek di tahun 2018 lalu, serta penggunaan GoPay sebagai metode pembayaran digital dalam durasi 1 menit. Bu, saya izin menampilkan iklannya ya. Iya, silakan. Sebentar Bu, soalnya saya pakai ini link YouTube. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Terdengar kan Bu? Belum ya? Belum? Belum terdengar suaranya? Ini gimana ya Bu? Kayak Buyun kemarin. Di-share, eh, share apa namanya, Mas? Share audio. Sebelum share screen, itu ada di sebelah kanan ya. Kanan yang ada, Oh, oke itu oke Bu. ada Saya opsinya. stop Diu- share dulu ya. Diulangi ya. Diulangi lagi untuk share-nya, Mbak. Share option ya, Mbak ya. Oh iya Bu, Share ini sound sudah. namanya. Sebentar. Share sound. Saya coba dulu ya Bu. Sebentar. Ya,
Ah, Ya, Mbak, silakan dilanjut. oke. Selanjutnya, untuk analisis iklan dari iklan Gojek yang tadi, berdasarkan media, termasuk iklan elektronik atau digital, karena ditayangkan melalui YouTube dan media online. Kemudian berdasarkan tujuannya, dalam iklan ini terdapat dua tujuan sekaligus, yaitu yang pertama ada iklan informatif, yaitu memperkenalkan fitur baru pada aplikasi GoPay di tahun 2018 saat itu. Kemudian iklan persuasif, mengajak menggunakan GoPay dalam personalisasi aplikasi dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Karena tadi Mbak Kuntinya ngasih contoh mencoba beberapa fitur baru yang ada di aplikasi Gojek. Nah, berdasarkan isinya, iklan ini termasuk niaga atau komersil karena bertujuan meningkatkan penggunaan layanan Gojek, yaitu dengan target remaja dan dewasa karena gaya humor yang digunakan itu sangat cocok dengan kebiasaan audiensnya, yaitu target utamanya yang tadi. Apalagi untuk audiens muda di internet. Nah, untuk psikologi iklannya, yang pertama ada humor appeal. Iklan ini menggunakan unsur komedi agar penonton terhibur dan mudah mengingat fitur-fitur yang tadi dijelasin sama Mbak Kunti karena Suaranya kok ini kan tambah kecil konsepnya ya? unik banget. Oh iya, Maaf, Kak Mbak Bu. April. Mbak April. Maaf ya, Saya saya ulang ya, potong Bu. ya. Suaranya kok semakin kecil ya? Tes-tes sekarang gimana? Ya, agak kecil. Nggak kayak yang pertama tadi. Nggak apa-apa, tapi jelas kan ya? Ya, Mbak, silakan dilanjutkan ya. Oh ya Bu, mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa, Eh, saya mohon maaf. Pendekatan psikologi iklan. ya, saya ulang aja ya Bu. Ya, Yang ya, ya, pertama Mbak. ada Yang pertama ada human appeal. Iklan ini menggunakan unsur komedi agar penonton terhibur dan mudah mengingat karena tadi konsepnya kan tokoh utamanya memakai karakter hantu ya Mbak Kunti. Nah ini membuat kesan unik dan ada komedinya juga. Jadi penonton bisa terhibur dan selain itu bisa inget gitu. Oh iya, di Gojek, iklan Gojek dulu ada yang karakternya Mbak Kunti loh kayak gitu. Kemudian yang kedua ada emotional engagement. Karakter Kunti yang biasanya menyeramkan bisa dibuat relatable dan lucu sehingga menciptakan rasa penasaran dan juga hiburan. Kemudian yang ketiga ada attention grabbing. Tokoh hantu dalam iklan membuat audiens langsung fokus sejak awal video dan bikin penasaran juga. Kayak ini konsepnya kan unik dan orang jadi kira-kira gimana ya Mbak Kunti kalau pakai Gojek jadi punya pemikiran tersendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada brand recall. Konsep unik membuat orang lebih mudah mengingat Gojek dibanding iklan biasanya. Karena rata-rata kan pada umumnya iklan seperti ini itu kan kalau di realistisnya digunakan oleh orang ya pada umumnya ya bukan hantu tapi di sini Gojek lumayan unik dan berani untuk ambil konsep yang berbeda daripada iklan pada umumnya. Kemudian ada tingkat keberhasilan. Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui jumlah view salah satunya yaitu karena ini iklannya ditayangkan di YouTube. Kalau saya lihat itu view-nya sudah tembus 4 juta lebih dengan komentar dan respon penonton yang lumayan antusias juga. Like-nya sampai hampir 5.000 like dan komentarnya hampir 300 juga. Menurut saya tingkat keberhasilannya ini lumayan berhasil karena bisa di tahun 2018 dengan view 4 juta itu lumayan didapat keberhasilannya lah. Kemudian iklannya juga mudah diingat masyarakat, terus konsepnya juga viral dan berbeda dari kompetitor lainnya. Kemudian ada analisis iklan yang dinilai berhasil karena selain viral, konsep kreatif dan humornya ini juga menarik perhatian dan juga meningkatkan awareness terhadap fitur baru Gojek di tahun 2018 lalu. Kemudian untuk iklan kompetitornya, yang pasti saya mengambil Grab. Ini dua brand yang besar yang lumayan
sangat bersaing ya. Di sini saya ambil iklan yang judulnya nyetir sendiri, memang ada cobaannya, hashtag keep kalem, pesan Grab baik aja kali. Nah, ini iklannya lebih baru ya daripada Gojek yang tadi. Cuma saya lihat ini iklannya lumayan mirip konsepnya. Sebentar ya, saya tayangkan iklannya. Nah, dari segi durasi ini memang lebih pendek daripada iklan Gojek yang tadi. Cuma saya menyorotin tentang persamaan karakter yang dipakai. Nah, dua iklan tadi ini sama-sama menggunakan tema horor. Yang pertama Gojek tadi dengan karakter Mbak Kunti. Kalau yang Grab tadi ini menggunakan karakter manusia yang menyeramkan, yaitu eh, manusia yang kulitnya terbakar akibat kepanasan dan stres di jalan gitu. Sebenarnya menurut saya nih iklannya agak sedikit ada peringatannya sih, karena lumayan menakutkan dan detail gitu. Untuk tujuannya yang pasti menarik perhatian penonton ya dengan visual yang tidak biasa, yaitu menggunakan karakter yang eh, ada tema horornya begitu. Kemudian walaupun temanya horor, kedua iklan ini dikemas secara unik dan lucu sehingga terasa ringan dan menghibur para target yang utamanya tuh anak muda. Nah, kedua iklan ini memakai gaya yang umum, cepat, lucu, dan relatable dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pada masyarakat urban. Untuk iklan Gojek yang tadi ojek versi kamu yang Kunti itu, durasinya mungkin lebih panjang, yaitu hampir 1 menit. Kemudian fokus pada memperkenalkan fitur baru aplikasi, juga memakai storytelling yang lebih detail daripada yang kompetitornya ini, dengan karakter utamanya tuh sebagai pusat dari cerita pada iklan tersebut. Kemudian untuk iklan Grab sendiri yang Keep Calm ini itu durasinya lebih singkat, yaitu 15 detik, tapi fokus pada pesannya adalah lebih ke praktis, lebih nyaman naik Grab, jadi bukan memperkenalkan fitur baru aplikasinya. Untuk penyampaiannya juga cepat dan langsung, tidak perlu storytelling yang bertele-tele seperti Gojek tadi, namun lebih menekankan pada kondisi macet dan emosi karakter utamanya yang tadi. Jadi kesimpulannya, untuk iklan yang saya analisis tadi, yaitu menggunakan psikologi iklan yang utama itu ada humor dan visual unik untuk menarik perhatian audiens. Namun iklan Gojek lebih berfokus pada storytelling dan pengenalan fitur aplikasi, sedangkan iklan Grab ini lebih sederhana dan langsung pada pesan utama mengenai kenyamanan menggunakan layanan Grab itu sendiri. Baik, terima kasih Bu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Kalau mau tanya, ya, Mas, silakan. Mbak, ada yang mau tanya, Mbak ya? Oh iya Bu, silakan. Permisi izin tanya, eh, saya mau nanya untuk iklan yang kedua, sebagai audiens, psikologi apa yang bisa didapat? Maksudnya audiens kalau melihat itu mendapatkan unsur psikologi apa? Soalnya Oh, yang baik. saya lihat kan dari tadi kan kayak perbandingan, bukan unsur spesifik psikologi yang didapat audiens untuk iklan kedua, gitu. Unsur psikologi yang didapat audiens. Oke, Sudah itu terima aja. kasih ya Mas untuk Oke. pertanyaannya. Ya, menurut saya tuh lebih ke emotional engagement ya. Soalnya kan tadi untuk iklan eh, Gojek sendiri, emotional engagementnya tuh lebih ke karakter
hantunya kan. Nah, menurut saya kalau yang di iklan Grab ini yang pertama itu pendekatan psikologi iklannya tuh di emosionalnya karena karakter karena lebih menekankan karakternya kan dari awal videonya itu. Kalau untuk iklan Gojek berbeda, dia lebih ke humornya dulu yang pertama menurut saya, baru yang kedua itu emosionalnya. Karena ini ada sama-sama berkarakter horor juga. Menurut saya yang kedua untuk iklan Grab itu ada attention karena tokoh hantunya itu kan eh, jadi tokoh utama kan dan bisa membuat audiens tuh langsung fokus ke karakter utamanya gitu. Karena di sini karakter karena durasinya cuma sebentar ya, karakter yang ada juga cuma dua menurut saya di iklan Grab ini, yaitu yang pertama yang hantu yang manusia kepanasan ini sampai kulitnya melepuh itu, yang kedua ada karakter dari eh, apa ini driver Grabnya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Sulit mendengar tuh. Ya, suaranya kecil Oh katanya iya, gitu. Jadi tadi, oh iya Kak Bu. eh ya memang agak sedikit kecil gitu, tiba-tiba agak gede, tiba-tiba kecil gitu. Ya nggak sih, maksudnya nggak sekecil itu juga sih. Tapi suaranya tiba-tiba kayak dikecilin gitu volumenya. Rasanya seperti itu, Mbak. Mungkin Bu Yun Mungkin membantu karena Mbak April ya. jaringan mungkin ya Bu. Gimana? Jaringan? Iya bisa mungkin. Saya sedikit membantu ya, Iya, Mbak ya. Tadi mungkin maksudnya Mbak April jadi efek psikologi kepada audiens ya, terutama dari dua iklan itu. Iya, Mas. Oh, yang iklan kedua. Jadi lebih ke humornya ya, Mbak ya. Tadi di attentionnya Bu. tension ya. Kalau di Grab. Emotional enhancement bukan ya? Iya, Iya, emotional enhancement. Jadi, iya emosional juga. kemudian tadi dijelaskan Masnya kan Mas siapa namanya? Ab- Abdul, ya Mas Abdul kan belum paham karena mungkin suaranya kurang sedikit jelas ya. Jadi eh, tadi Mbak April juga tetap membandingkan dengan yang Kunti, ya Mbak ya. Iya, Ya, karena memang kalau di awal si iklan Grab ini hooknya atau gebrakan videonya lebih jelas langsung ketebak daripada si Kunti gitu kan? iya benar Bu. Oh gitu. Jadi gitu aja sih yang dijelaskan Mbak Afril. Kalau Mas Abdul mungkin ada pertanyaan disambungkan lagi boleh. Su- Oke, jadi mungkin kalau masalah pemahaman lain, ya Mas ya, pemahaman lain kalau orang itu kan persepsinya berbeda-beda ya. Saya kembalikan lagi, jadi mungkin secara sensasi yang didapatkan dari iklannya itu kira-kira gimana Mbak kalau iklan yang kedua itu? Mbak Afril? Menurut saya, oh iya Bu, menurut saya ini sih, saya akan fokus sama karakternya karena yang pertama muncul yang paling mencolok adalah karakternya. Kemudian yang terakhir baru pesan yang disampaikan dari iklannya. Seperti itu sih Bu. Kalau saya begitu ya Bu. Ya, ya nggak Saya apa-apa akan selalu kan fokus sama persepsi ya. karakternya dulu. Ya, karakternya ya Iya, menyoroti karakternya karena memang yang ditonjolkan itu sih, ya kan? Tiba-tiba iya, iya Bu. eh, ada karakter manusia menyeramkan gitu kan intinya. Kemudian ini Iya, ada akibat kepanasan dan stres di jalan. Sebenarnya kalau manusia menyeramkan ini eh, bisa kayak kalau kita lihat film kayak zombie ya. Nah, iya Bu. zombie. Kemudian Jadi zombie. iya jadi zombie kayak ini juga ditulis di sini menggunakan tema horor.
Jadi antara Gojek dan Grab sama-sama menggunakan tema horornya, hanya saja karakternya berbeda. Tapi kalau Iya, orang Indonesia ya Mbak ya, mungkin yang lebih menyeramkan ya Kunti ya kan? Karena nggak ada iya zombie Bu. menurut orang Indonesia. Nah, seperti itu. Mungkin Jadi untuk beberapa orang di iklan Grab ini mungkin beberapa orang akan merasa ngeri juga karena kan ini kulitnya terbakar gitu kan Bu. Walaupun tidak sedetail itu. iya, secara imajinatif ya, kita merasakan teriknya sinar matahari seperti itu, secara imajinatif. Jadi mungkin kalau misalkan kita di jalan kelamaan, mungkin rasanya akan seperti itu ya, secara imajinatif. Tapi kalau Iya, tingkat keberhasilan ya, berhubung ini menggunakan tema horor dan humor, kalau parodi Kunti yang diparodikan ya mungkin ya. Kan Kunti dalam persepsi orang kan tidak seperti itu ya kan, Mbak? iya. Ya, atau mungkin kalian pernah melihat Kunti dalam film Susana ya. Itu kan yo nggak mungkin yo, maksudnya makan sate, makan bakpo ya kan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan tingkat keberhasilan dari tema horor dan humor, kalau menurut Mbak Afril yang paling kena untuk secara psikologis pada audiens yang mana? Meskipun ini parodi atau humor. Yang Menurut Kunti saya atau yang yang Grab? oh ya, menurut saya yang Kunti sih, Bu. Karena kan Kunti ikonik ya, termasuk hantu ikonik di Indonesia. Ya, mungkin ya karena Dan yang lihat orang Indonesia ya. iya benar, Bu. Oke, 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 oke. Ada pertanyaan lain dari teman-teman di kelas? Ada nggak? Cukup. Untuk teman-teman di kelas online, boleh tanya kepada Mbak Afril, boleh. Siapa tahu belum pernah ngobrol sama sekali sama Mbak Afril. Kalian bisa, saya fasilitasi untuk ngobrol di sini. Tapi ngobrolin masalah analisis iklan gitu ya. Siapa yang mau tanya? Ada? Silakan ya teman-teman. Teman-teman, kalau nggak ada, ya berarti harus dilanjutkan teman yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Afril. Bisa diakhiri. Baik, Bu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, tepuk tangan. Nah, itu tadi eh, ada iklan Gojek versi Kunti ya. Jadi Bu Yuyun itu juga beberapa kali melihat iklan Gojek dan Grab ya. Memang ada berbagai versi ya. Jadi ada kayak judulnya macam-macam. Nah, kemarin juga Bu Yuyun buat materi gitu. Jadi ada teori semiotika kan. Bu Yuyun buat contoh iklan Gojek namanya iklan Gojek Gozali. Itu ada tokoh Godzilla, tahu nggak Godzilla? Nah, itu seperti itu. Jadi ada nanti kelanjutannya ini dari toko ini namanya Gavan. Itu ada kayak lanjutan-lanjutannya. Versi siapa. Nyambung ya. Yang nggak nyambung juga sih. Memang beda-beda. Kayak eh yang iklan Ultraman siapa ya di kelas ini? Gojek tapi Ultraman tokohnya. Di sini atau di kelas reguler ya? Reguler kayaknya ya. Itu juga ada seperti itu. Macam-macam iklannya Gojek ya. Tapi kalau secara visual, kira-kira pembuatnya sama nggak ya? Nggak kayaknya ya. Antara Gojek dan Grab. Nggak ya. Tapi kalau mungkin si pembuat iklan Berbeda, Bu, Gojek sama terus sepertinya. mungkin ya. Gimana Mbak? Berbeda, Bu, sepertinya. Berbeda ya. Soalnya saya pernah Tapi kalau tahu. kalau iklan-iklan Iya. Gojek yang dibuat itu berbagai versi kan ya? Itu yang Iya. buat sama nggak, Mbak? Buyun belum pernah melihat sih. Maksudnya Oh, mencari sedetail itu nggak pernah, cuman lihat aja kalau ada berbagai versi atau tema-tema gitu. kemungkinan sama ya, Bu. Soalnya kalau Sama ya, yang soalnya warna-warna tone videonya iya, sama ya, Mbak ya. Oke, soalnya kalau yang series ini banyak banget mulai tahun 2000 berapa ya? Kayaknya 2018 itu mulai banyak iklan seriesnya. ya series ya memang ya. Iya, ada yang Oke, model kayak film drama juga. ya film drama. Ya Buyun sempat
Dia beberapa kali, maksudnya saya observasi ya, kira-kira yang cocok untuk teori semiotika yang mana gitu. Ya kebetulan Mbak Afril yang Kunti, Bu Yuyun yang Ghazali, maaf, yang Ghazali. Jadi parodi dari tokoh Gojira gitu kalau yang Bu Yuyun dapat ya. Oke, itu aja ya. Kemudian siapa yang mau melanjutkan presentasinya setelah Mbak Afril? Mbak Kurnia? Kurnia izin off cam dikarenakan sedang lembur kerja. Terima kasih atas Oke, Mbak Kurnia berarti tidak bisa presentasi. Kemudian Mbak Zara, Zara, Mbak Zahra Kalsum, Iya, Bu. ya. Mbak Zahra bisa mendengar jelas suara saya? Iya, Ya, mohon maaf Pak, apa bisa dilakukan presentasi hari ini? iya bisa, Bu. Bentar ya. Oke, dipersiapkan ya. Zahra, Rivaldan masuk, Yolanda. Yolanda masuk Yolanda hari ini ya. Yolanda. Iklan Gojek. Ini iklan apa ini sekarang nih? Maaf, Bu. Apa sudah terlihat? Sudah Mbak, silakan bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yuyun dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zara Kalsumhairunisa. Saya izin mempresentasikan analisis psikologi iklan. Untuk yang pertama, iklan merupakan media komunikasi pemasaran strategis yang dirancang untuk memengaruhi persepsi, mengubah sikap, dan mendorong keputusan pembelian audiens terhadap suatu produk atau jasa melalui stimulus psikologis tertentu. Selanjutnya, untuk tujuan iklan, yang pertama, menempatkan merek di urutan pertama ingatan konsumen. Kedua, mengarahkan preferensi dari kebutuhan biologis menjadi kebutuhan emosional. Ketiga, menyampaikan keunggulan unik produk dibandingkan kompetitor. Yang terakhir, Oh, ada suaranya ya. Mbak, Mbak Zara. Lah ya. Mbak Zara. Mbak Zara. Mbak Zara. Apa ya Mbak Zara ya? Iya kayaknya. Kok hilang ya dia ya? Apa lobet ya? Bet- Bentar ya kita tunggu dulu ya. Sebentar aja. Kasihan loh. Zara. Tadi iklannya belum ya, belum disebutkan ya iklan apa ya. Masuk Mbak Yolanda. Mas Friendly, halo Mas Friendly. Mas Friendly Christian. Mengapa masih menyetir ya? Off cam dikarenakan sedang menyetir pulang. Saya itu lupa wajahnya Mas Friendly. Mohon maaf. Yang mana ya? Friendly Christian. Iya, yang cowok.
Nah, gitu. Yang cowok yang jelas, ya kan? Yang cowok nih yang jelas. Mbak Zara. Mbak Zara, saya cek WA dulu ya. Barangkali Mbak Zara menghubungi saya. Oke, Mbak Zara saya skip dulu ya, teman-teman online. Apakah di teman-teman online yang lain ada yang bersedia segera menggantikan Mbak Zara untuk presentasi? Mbak Kurnia off cam, sedang lembur kerja. Bisa presentasi nggak Mbak Kurnia? Misalkan kalaupun off cam tapi tetap kayak Mbak Afril, bisa presentasi mungkin? Atau Mbak Maharani? Mbak Maharani malah off cam dan off mic. Jadi dengerin aja. Sebentar, ini agak sulit ya. Mas Ataila, Ataila, Ya, Bu. iya. Mas Ataila sekarang lagi kerja. Atau sudah di Iya, rumah atau sambil di kerja. jalan? Sambil kerja, Bu. Bisa Halo. presentasi, mohon maaf. Ya, Belum bisa, Bu. Maaf. belum bisa. Oke. Berarti ini yang bisa satu-satunya hanya Mbak Kurnia ya. Kurnia. Mbak Sekar tadi kemana ya Mbak Sekar ya? Sekar. Oh, nggak ada ya tiba-tiba ya. Oke, oke. Mbak Sekar. Pak Maharani nggak bisa. Mas Rivaldan. Mas Rivaldan. Halo, Mas Rivaldan. Mas Rivaldan. Halo Bu, Iya, Mas Rivaldan bisa presentasi. tapi PPT-nya belum selesai gue. PowerPoint-nya belum PPT-nya selesai. Mau bahas iklan di apa, Mas? copy Bu. Kopi. Oke, kapan bisa diselesaikan? Minggu depan? Bisa presentasi? Mungkin nanti paling akhir bisa Bu. Oke, karena Mas Rivaldan juga tidak siap. Mas Randy juga belum ada sambungan ya atau jawaban. Mas Ataila juga belum siap. Jadi Bu Yuyun sekarang akan menjelaskan materi baru aja ya. Gitu. Mungkin minggu depan kita bisa mendengarkan presentasi dari teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain, khususnya kelas online dan yang kelas MF, hanya tinggal Mas Ahmad Saboyan dan Mbak Mediani. Nah, Mbak Mediani sakit di bagian leher ya, jadi nggak tahu minggu depan itu sudah bisa enak apa belum untuk ngobrol-ngobrol dan presentasi gitu. Kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, Bu Yuyun sampaikan untuk materi baru ya. Mungkin ini tidak baru juga untuk kalian, karena di mata kuliah bahasa visual ya. Bahasa visual sudah pernah dapat? Iya, sama Pak Yogi. Ya, itu kan bahas teori semiotika. Nah, setidaknya kalian sudah pernah mendengar mungkin atau mengaplikasikan teori tersebut dalam mungkin tugas atau karya kalian. Ya, masih ingat? Hah? Ya, yang kayak icon. Berarti semiotika itu artinya apa, Mas? Yang kayak icon itu. Ilmu tentang tanda. Ya, seperti itu ya. Jadi Bu Yun hari ini mungkin hanya sedikit mengingatkan kalian aja sama sambil mengulang materi ya. Gitu. Hanya saja nanti aplikasinya di objek iklan. Gitu aja sih. Jadi tidak
lebih dari itu karena kita tidak membahas semiotika secara utuh, artinya tidak kuliah semiotika ya dalam satu mata kuliah karena ini diselingi, jadi harus dimasukkan materi semiotika dalam psikologi iklan gitu. Psikologi iklan, semiotika iklan. Berarti nanti hari ini Bu Yun setelah menjelaskan materi semiotika iklan akan menjelaskan tentang tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu analisis semiotika iklan sebagai pengganti tugas akhir semester, maaf, ujian akhir semester gitu ya. Kok haruh ngono, Mas? Tugas mana ngono ya? Semiotika iklan. Semiotika iklan. Loh, betul ya? Sudah terlihat ya di layar kaca Anda? Sudah belum? Yang kelas online sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Jadi, ini yang saya share yang mana ya? Yang versi gede apa versi slide-slide ya? Oke, jadi semiotika itu adalah katanya Mazul adalah apa Mas tadi Mas? Ilmu tentang tanda, ilmu tentang tanda. Tanda apa? Tanda tanya, tanda seru, tanda baca. Apa? Tanda apa, Mas? Tanda apa? Dalam kehidupan sehari-hari, wis. Apa, Mas? Mazul, contoh tanda dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pernah dikasih tanda nggak sama seseorang? Wih. Pernah nggak? Hah? Yang pernah kamu ingat yang pernah dijelaskan dosen lain tentang tanda contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada rambu-rambu lalu lintas. Gimana Mas? Tolong ceritakan. Kalau rambu-rambu lalu lintas itu kan sebuah tanda ya. Tanda di jalan raya, ya kan tentunya. Untuk apa? Menginformasikan kepada pengguna jalan dengan tanda yang digambarkan dengan warna ya. Ya, atau peringatan ya. Misalkan warna merah itu tanda berhenti. Kemudian hijau, jalan kuning. Saya kira nggak tahu, kan saya ngetes. Itu ya contoh tanda dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kayak hmm, lampu merah katanya masuk dan teman-teman di kelas ya. Kemudian kalau misalkan bendera merah putih, apakah bisa disebut sebagai tanda? Simbol. Karena apa? Simbol negara. Kenapa kok disebut simbol bukan tanda? Disepakati oleh siapa? Beberapa orang. Berarti bisa satu dua ya. Antara kamu dengan siapa itu beberapa orang itu? Disepakati oleh sebuah kebudayaan ya intinya ya. Indonesia kan memiliki budaya dan budaya itu beraneka ragam, beraneka macam. Dan orang Indonesia, negara Indonesia menyepakati kalau bendera merah putih adalah simbol dari negara Indonesia. Seperti itu dan seterusnya. Maka sebenarnya tanda itu adalah hal yang sangat dekat dengan kita ya. Baik tanda, petanda, kemudian ada icon, ada indeks, ada simbol ya.
Ada makna, denotasi, dan konotasi seperti itu. Kalau misalkan eh, tanda itu memiliki makna ya, jadi kalau sudah ada tanda, kemudian tanda memiliki makna, kemudian makna itu dipahami oleh manusia. Hanya saja pemaknaan yang dipahami oleh manusia itu kan ber- berbeda-beda ya. Biasanya ada satu kata mengandung sejuta makna. Waduh, satu kata dua makna. Contohnya apa? Satu kata dua makna, misalnya yang kalian tahu. Ada satu kata nih, tapi bisa mengandung dua makna. Artinya ada dua, misalkan. Contohnya, ada yang tahu kelas online boleh? Satu kata dua makna. Kata apa ya kira-kira ya? Izin menjawab, Bu. Mungkin Ya, ya Mbak. kata Ya Mas. mungkin kata tahu. Kata tahu. Tahu. Iya, Ya, iya. tahu. Tahu. Tahu itu adalah tahu mengerti ya. Bisa tahu, tahu makanan. Ya, betul. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Satu kata dua makna. Biasanya yang banyak seperti itu sih kayak bahasa-bahasa ibu ya. Bahasa Jawa kan ya bisa berbagai makna gitu. Ada yang Peluru, Bu. tak gimana gimana? Ya, Mas Rivalda. Bisa tuh, bisa. Kata bisa. Kata bisa. Iya, Ya, bisa berarti bisa berarti bisa. bisa Bisa berarti juga bisa. Enggak dong. Bisa bulan. berarti apa? Mampu gitu ya. Mampu ya, mampu. Bisa berarti bisa. Ya bisa. Tapi ngapain bisanya? Mampu. Kemudian satunya lagi Bisa ular. bisa ular. Oke, bisa yang dimiliki ular. Jadi semiotika itu adalah ilmu membaca tanda. Semuanya sudah tahu. Kemudian tanda itu memiliki makna. Dan makna itu biasanya dimaknai oleh orang yang membaca tanda gitu ya, tergantung itu kesepakatan yang jadi simbol tadi atau yang lainnya. Kemudian kalau ngomongin masalah iklan, jadi ada stimulus, sensasi, dan persepsi. Sebenarnya kalau sudah masuk teori semiotika itu merupakan persepsi ya. Jadi kalau kita memiliki atau menafsir sebuah tanda, berarti kita memiliki persepsi terhadap iklan melalui ilmu semiotika. Ini khusus untuk mungkin orang-orang yang berada di dalam lingkup pendidikan desain komunikasi visual ya. Jadi ada pembeda dengan orang-orang atau desainer yang mungkin di luar pendidikan desain komunikasi visual. Jadi kalau misalkan sampai sebatas SMK aja ya mungkin, mohon maaf itu tidak ada mata pelajaran semiotika kan. Mereka mengetahui tentang tanda, misalkan warna merah digunakan untuk menggambarkan semangat gitu ya. Tapi secara keilmuan mungkin mereka tidak tahu kalau itu adalah ilmu semiotika gitu. Oke, apakah semua tanda itu harus dipahami oleh manusia? Enggak juga. Karena apa, Mbak? Ada tanda-tanda yang tidak kita oke, tidak. Maksudnya juga orang itu berpikir juga sesuai dengan batasnya ya. Tidak semuanya dipikir, tapi ada juga yang seperti itu. Makanya Bu Yun pernah menjelaskan ya. Jadi ada ciri-ciri persepsi itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang di luar apa yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan, itu bisa menjadi bodoh amat untuk orang lain. Seperti itu. Oke, untuk DKV dan teori semiotika. Jadi desainer itu membuat secara visual, misalkan kayak gambar atau tipografi ya, atau yang lainnya mungkin ya, intinya yang berwujud visual. Kemudian visual yang dibuat oleh desainer itu menjadi sebuah tanda ya. Jadi tanda itu banyak sekali macamnya, tidak hanya warna, bisa garis kalau elemen-elemen desain ya. Garis titik itu menunjukkan apa, kemudian apa lagi?
tipografi, warna, tekstur ya. Kalau video dengan daya dukung audio visual, gimana Mas? Sudut pandang, ya macam-macam ya. Kemudian kata-kata dari apa yang dibuat oleh seorang desainer itu juga akan mempengaruhi persepsi seseorang. Kemudian audiens melihat tanda, jadi hubungannya si audiens dan cara kerjanya tanda, seorang desainer dan audiens seperti itu ya. Kemudian audiens melihat tanda, kemudian audiens menafsirkan maknanya. Apa sih yang dibuat desainer itu sebenarnya? Gitu. Kemudian terjadi komunikasi visual, seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Misalkan kalian melihat sebuah iklan yang dibuat oleh orang lain ya, meskipun kalian seorang desainer, tapi kalian menempatkan diri kalian sebagai audiens. Seperti itu. Maka di sini sudah terjadi yang namanya komunikasi visual. Seperti itu. Kalau secara teori seperti itu, tapi kalau misalkan dibahasakan dalam tidak secara teori ya, kalian hanya memilih iklan yang kalian lihat gitu ya, yang kalian senangi, itu kemudian kalian analisis seperti itu saja. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan teori semiotika, ini prosesnya untuk terjadi komunikasi visual itu mulai dari sini dulu. Jadi secara visual dibuat oleh desainer, audiens melihat tanda tersebut dan memaknainya seperti itu. Jadi di mata kuliah ini, sebenarnya mata kuliah psikologi iklan ini, kalian menempatkan diri kalian sebagai seorang desainer dan seorang audiens. Gitu ya. Kalau yang kemarin kan, di tugas kemarin kalian berarti sebagai audiens. Meskipun secara keilmuan kalian juga bisa membuat iklan tersebut, ya kan? Secara praktik. Maka untuk mengkritisi iklan, mungkin akan lebih mudah daripada orang yang tidak berasal dari desain komunikasi visual. Paling mentok kalau orang di luar desain komunikasi visual, ah elek iki, aku seneng sing iku, gitu kan ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk masalah kritiknya lebih cekak ya atau pendek, tidak panjang, tidak ngomongin persepsi, tidak ngomongin sensasi ya. Oke, membaca makna visual. Jadi nyambung ya. Tadi Bu Yun sudah jelaskan sedikit untuk membaca makna visual. Jadi manusia itu tidak hanya melihat sebuah gambar, tapi juga menafsirkan apa arti gambar tersebut berdasarkan pengalaman, budaya, emosi, dan konteks. Jadi pengalaman itu bisa membedakan persepsi seseorang, kemudian budaya yang melingkupinya bagaimana, emosinya juga, kemudian konteksnya bagaimana disesuaikan dengan ruang dan waktu. Dalam DKV, semiotika dipakai untuk membaca makna visual pada logo, warna, tipografi, iklan, kemasan, fotografi, dan simbol budaya. Dan ada lagi mungkin ya contohnya, Bu Yun hanya memasukkan ini saja. Tapi kalau misalkan masalah tipografi itu kan juga banyak sekali ya. Kayak Mas Zul ini sekarang kerja sebagai, oh Mas, tadi desainer. Oke, tuh. Nanti bisa tanya-tanya Mas Zul kalau penasaran. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk membaca makna visual, itu memang dipengaruhi juga faktor internal dan eksternal ya. Kalian bisa membedakan dari misalkan pengalaman, budaya, emosi, dan konteks itu yang termasuk internal yang mana, yang termasuk eksternal yang mana. Kalau emosi berarti internal ya. Kemudian kalau budaya itu berarti eksternal. Kalau pengalaman internal seperti itu. Jadi yang dulu Bu Yun jelaskan di materi sensasi dan persepsi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Sebenarnya itu masih masuk untuk membaca makna visual ya. Jadi nyambung. Nanti kalian ingat-ingat lagi. Oke. Kalau di mata kuliah bahasa visual dijelaskan berapa tokoh? 3, 4, 5, 6, 7, 10. Berapa tokoh? Masih ingat?
3 atau 5. Biasanya kalau nggak 3 memang 5 sih. Hanya saja kalian ingat nggak siapa? Ferdinand, ya ini. Ya. Ingat satu ya. Saya ingatkan juga membantu satu. Terus siapa lagi? Ferdinand. Mas Ferdinand ya, atau Bapak Ferdinand. Mm-mm. Mas atau Sam ya kalau orang Malang ya. Sam Ferdinand. Terus siapa lagi? Lupa. Bahasa visual dapat di semester berapa? 2. 2. Sekarang semester 4. Baru kemarin ya. Gimana? Ferdinand. Terus siapa lagi? Ada? Kayaknya kalau di bahasa visual lebih dari 3 ya. Mungkin 5 kayaknya ya. Ya, kayaknya ya, Buyun hanya mengira-ngira saja. Jadi kalau di mata kuliah Buyun ini, saya hanya menjelaskan 3 tokoh aja. Jadi saya membantu kalian untuk mengingat-ingat ya, teori apa sih yang dikemukakan atau dicetuskan sama si ketiga tokoh atau bapak-bapak semiotika visual ini. Gitu. Mohon maaf, nggak visual aja sih ya. Oke, Miss, saya mulai dari yang pertama. Ini ada teori semiotika Ferdinand Saussure. Ini adalah bapak apa ya? Intinya banyak, jadi banyak digunakan sebagai penelitian-penelitian dalam aspek bahasa ya. Kayak misalkan sastra, kemudian apa lagi? Bahasa ya sastra ya. Itu biasanya banyak memakai teori ini. Intinya ada yang namanya tanda dan petanda ya. Ada signified dan significant. Itu sebenarnya kalau di Bapak Ferdinand ini membaca tanda itu bisa dihubungkan dengan ada 4 ini ya, tapi bisa digunakan per satu-satu. Kalau misalkan si penanda berarti hanya bisa digunakan dengan tanda dan penanda. Tapi kalau lang dan parol ini juga jadi satu. Jadi tidak bisa digabung dengan yang pertama. Jadi milih. Kebetulan kalau misalkan di mata kuliah desain komunikasi visual ya, mohon maaf, untuk kajian DKV biasanya pakai yang paling atas. Gitu biasanya umumnya. Tapi bisa dipakai misalkan untuk lang dan parol atau mungkin eh, mengeksplorasi perkembangan bahasa. Saya kayak misalkan ada iklan yang didaya dukung oleh eh, bahasa ya. Tentunya ada iklan yang mengandung atau ada tambahan audio visual. Mohon maaf, ya audio audio visual. Iya, audio visual ya penyebutannya ya. Nah itu juga misalkan kayak perkembangan bahasa sekarang ya, kayak misalkan Gen Z ya kan, dulu kan nggak ada, sekarang kan ada. Terus apalagi bahasa-bahasa baru selain Gen Z. Gen Z itu sudah masuk KBBI belum, Mbak? Gen Alpha. Hah? Ya, itu biasanya ada pengembangan bahasa itu bisa dilakukan dengan cara ini ya, pakai sinkronik dan diakronik seperti itu. Tapi kalau untuk DKV, misalnya untuk gambaran visual atau hasil dari apa yang dibuat oleh karya-karya desainer ya, itu bisa dipakai signifikan dan signifying atau tanda penanda. Kalian pernah memakai teorinya siapa sejauh ini? Ada nggak yang pernah menerapkan teori semiotika dalam tugas kalian? Nggak ada. Atau mungkin yang lain, Charles Sanders Peirce atau Roland Barthes mungkin? Iya, yang mana? Yang ini, yang Charles. Oke, ini ya. Intinya kalau misalkan kalian mau pakai teorinya Bapak Ferdinand de Saussure ini,
Ini berarti bisa memakai yang paling atas sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa memakai yang kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Tapi ini secara keseluruhan kalau Pak Ferdinand ini biasanya dipakai anak bahasa dan sastra. Gitu aja sih ya. Oke. Kemudian teori semiotikanya Charles Sanders Peirce itu ada namanya segitiga makna. Ada icon, indeks, dan simbol. Nah, ini kan seperti yang kita bahas tadi ya, barusan ya. Kalau simbol itu, maaf, bendera merah putih itu merupakan simbol negara Indonesia. Jadi tidak masuk di icon, tidak masuk di indeks, maka bendera merah putih itu adalah simbol bangsa Indonesia. Kemudian Charles Sanders Peirce ini melahirkan aliran pragmatis dalam semiotika. Nah, maka Charles Sanders Peirce ini mengkategorikan hubungan semiotika itu dengan yang namanya icon, indeks, dan simbol. Pertama, penerapan teori semiotika visual Peirce dalam seni rupa dan desain ya. Mohon maaf saya tulis seni rupa juga. Karena memang seperti itu. Jadi untuk membaca makna tanda visual secara khusus, kemudian memahami hubungan gambar dengan pesan. Jadi ada gambar apa dan pesan apa yang disampaikan oleh si seniman atau desainer. Kemudian menganalisis bagaimana visual mempengaruhi persepsi audiens melalui icon, indeks, dan simbol. Intinya ada ketiga itu. Jadi kemudian ada yang namanya segitiga makna Peirce, kemudian ada tanda dan objek. Jadi icon, indeks, simbol itu merupakan tanda atau objek yang kemudian ditafsirkan oleh audiens atau orang yang melihat tanda tersebut. Jadi kayak munyer gitu ya, Mas ya. Ya, iya, 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 kesepakatan. Ada kesepakatan. Seperti itu. Tanda itu. Tidak harus. Jadi ada memang yang bisa dimaknai sendiri, kemudian ada yang tanda itu merupakan sebuah kesepakatan. Maka tanda kalau ada kesepakatan itu namanya simbol. Gitu. Tapi kebanyakan tanda itu biasanya kesepakatan kan. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin ada beberapa tanda yang kita tidak tahu tapi bisa diketahui orang lain. Entah itu tanda apa ya. Buyun tidak bisa menjelaskan mungkin tanda-tanda makhluk halus. Buyun ya. Iya kan? Mungkin ya. Kalau misalkan kita dekat dengan eh, semua yang ada di sini ya, semua yang ada di dunia, mungkin beberapa orang kayak merasakan hal-hal yang aneh, tapi kita nggak bisa. Kita mau menyetujui tanda tersebut, tapi kita nggak tahu. Iya nggak? Nah, seperti itu aja. Itu masalah mitos ya, masalah kepercayaan sebenarnya. Jadi seperti itu, ada yang disetujui sendiri, ada yang disetujui bersama. Gitu, Mas. Ya, paham ya? Oke. Semen tertarik sama semiotika? Iya. Mm-mm. Beda. Ya. Pak. Heeh. Kontra. Heeh. Heeh. Ya, kemudian kalau Pak Yogi, oh langsung ke visual. Heeh. Pak, sudut pandang baru. Terus ketemu kelasnya Bu Yun gimana?
Beneran yang Kak Yogi. Verifikasinya kan di saya. Berarti beneran yang mana? Enggak tak bilangin orangnya. Waduh. Iya, tambahan mungkin semakin berkembang ya, gitu. Oke, jadi tidak ada yang salah, Mas ya. Dosen tidak menjerumuskan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, kita guyon ya, guyon sambil mengkaitkan dengan apa yang sudah didapat ya, pengalaman-pengalaman. Oke, pertama, ini masalah icon. Kayak tadi yang dijelaskan sama Mas Abdul ya. Jadi Pak Yogi juga menjelaskan ada icon indeks simbol ya. Kayak icon ini, kalau icon itu adalah tanda yang memiliki kemiripan langsung dengan objek asli. Jadi kayak gambar di atas, ini ya, di atas ini, yang bagian sini. Ini kalian ketahui bahwa ini adalah, hah? Icon apa? Icon perempuan. Kenapa kok icon perempuan? Kok bisa langsung tahu? Bawahnya menyerupai segitiga. Kalau cowok itu segitiga terbalik. Lebih ke kotak. Apa? Iya, lurus. Oke. Ini disepakati kalau tanda ini adalah wanita ya, wanita. Kemudian bagaimana dengan orang, maaf, anak-anak yang belum mengetahui tentang gambar ini? Apakah bisa salah mengertikan? Misalkan belum ada yang ngajarin nih, bisa salah mengartikan nggak? Misalkan dihadapkan dengan dua toilet ya, dan belum pernah ke mall misalkan, anak kecil, bisa salah masuk nggak? Bisa, karena satu mungkin belum bisa membaca tanda ya. Tapi kalau nggak ada toilet, kemudian ini digandengkan dengan yang cowok ya, atau yang laki-laki. Kira-kira tahu nggak mereka ini yang cowok dan yang cewek? Ini cowok, ini cewek, gitu. Tahu nggak? Ini gambar cowok, ini gambar cewek. Dengan gambar yang seperti ini wujudnya. Tahu nggak? Nah, dijajarkan. Ini ceweknya, kemudian sebelahnya ada cowoknya. Kira-kira tahu nggak? Bisa tahu, bisa cuma lihat bingung. Gitu ya opsinya ya. Persepsi sendiri. Mungkin kalau misalkan dikaitkan dengan pengalaman ya, kalau anak cewek biasanya dipakein rok sama ibunya, bentuknya kan segitiga ke bawah gini ya, kayak mekar gini ya Mas ya. Tapi kalau cowok kan lurus, ya nggak pakai celana tuh. Yang cowok maksudnya yang gambar cowok, iya kan? Lurus saja kan ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin dari pengalaman bisa seperti itu. Jadi eh, hal ini bisa disepakati langsung dari faktor pengalaman mungkin tanpa edukasi ya untuk anak-anak. Berarti ganda, campuran. Heeh. Transgender. Jadinya kayak mana? Sebenarnya gini ya Mas ya, kalau ngomongin masalah gender ya, kesepakatan orang di dunia bahwa gender itu hanya ada dua, ya kan? Kalau laki ya perempuan. Nah biasanya kalau untuk sebuah organisasi mungkin ya, orang-orang yang transgender, mohon maaf, ya dia membuat icon sendirilah. Kalau kita yang membuat iconnya nggak bisa, ya kan? Karena secara naluri atau jiwa kita kan nggak mau ya kita jadi cewek atau yang, ya kan? Oh ya, mungkin karena kebudayaan ya. Maksudnya kan ada hal-hal yang kalau misalkan di Indonesia kan itu dilarang ya. Tapi kalau di negara lain mungkin ada, ya kan? Oke, seperti itu.
Tapi kalau untuk memvisualkan Bu Yun nggak ada angan-angan sih Mas. Ya, ya nggak ada angan-angan kalau Bu Yuyun disuruh desainkan juga saya nggak mau. Kalau Mas Abdul mau, mau nggak? Ya, nggak bisa saklek. Tapi ini sudah paten Mas. Heeh, sudah paten kalau seperti ini gitu ya, gitu. Tapi kalau mohon maaf ya transgender, saya nggak bisa loh ya, maksudnya menggambarkan ikonnya gimana gitu ya, gitu. Mohon maaf, belum belum nyampe ke sana Bu Yuyun ya. Gitu. Tapi kalau untuk sebuah organisasi yang memang berniat untuk mengadakan atau membuat desain tersebut, mungkin ada, tapi Bu Yun belum pernah menggali. Gitu ya, Mas ya. Oke, yang kedua, setelah perempuan atau cewek, itu ada gambar buku bertumpuk. Kemudian sebelahnya kamera. Kalau gambar kamera itu hanya digambar lingkaran aja, tahu nggak kalau itu sebuah kamera? Lingkaran dua, tanpa kotak. Nggak bisa ya, harus ada kotaknya. Kayak Instagram, ya. Instagram kan tetap ada kotaknya ya. Oke, seperti itu. Jadi itu namanya icon. Kalau icon itu diingat-ingat, berarti tanda itu memiliki kemiripan langsung dengan objek aslinya. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin yang lain selain tanda perempuan, buku bertumpuk, kamera. Apalagi ya biasanya ya. Apa? Halte, ya oke. Tanda-tanda di jalan ya biasanya yang mudah dipahami. Tapi kalau untuk orang yang belum pernah mendapatkan edukasi juga sulit memahami ya. Gitu sih. Oke, oke, oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada indeks. Indeks di sini adalah tanda yang memiliki hubungan langsung. Jadi ada sebab akibat atau kedekatan dengan objeknya. Coba pahami, maaf, lihat gambar ya. Di situ ada gambar mie instan. Mie instan itu ya sedap, ya. Sedap. Kemudian eh, ada di situ asap atau uap ya? Apa? Asap atau uap? Uap. Uap atau asap? Uap. Apa bedanya uap dengan asap? Pembakaran. Kalau uap, air yang dipanaskan ya. Tapi sama-sama harus ada api. Ya nggak? Harus ada api ya. Tapi kalau pakai listrik kan juga nggak menutup kemungkinan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan sebab akibat di situ. Ada kedekatan dengan objek. Jadi misalkan di situ ada kejadian apa sih kira-kira dalam gambar itu gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah kejadian kondisi nyata yang divisualkan seperti itu. Ciri-ciri indeks. Satu, menunjukkan adanya sesuatu. Betul ya? Bersifat petunjuk. Berarti kalau petunjuknya apa nih poster? Ada asap, berarti ada sesuatu yang panas. Berarti kalau dibayangkan secara imajinatif, mie instan ini berkuah panas ya. Nah, seperti itu. Maka sensasi yang didapat oleh audiens adalah semangkok, mohon maaf, stimulus berupa semangkok mie. Stimulusnya berarti iya, maka persepsi kalian adalah enak, ya kan? Karena lapar, ya mungkin ya. Kalau mungkin untuk beberapa orang yang tidak makan mie instan, tidak akan merasakan hal tersebut, ya kan? Cocok ini nanti pulang kuliah aku mau bikin mie kuah, misalnya, gitu. Kemudian memiliki hubungan nyata dengan objek dan sering berkaitan dengan sebab akibat. Kalau kalian misalkan dulu pernah dapat pelajaran di SMA atau di SMK ya, misalkan ada mata pelajaran
analogi. Jadi kalau hari ini hujan, maka akan halamannya akan basah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya nggak? Kalau nggak hujan ya nggak basah dong. Ya kan? Kecuali disiram sendiri. Kecuali nanti ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut. Biasanya ada seperti itu ya. Oke, itu untuk indeks. Indeks itu bisa bermacam-macam ya, tidak hanya asap aja. Yang jelas ada, pokoknya kalau ada sebab, ada akibat, berarti muncul tanda tersebut. Contohnya apa ya kira-kira selain asap, selain hujan? Biasanya kalau dalam iklan, biasanya misalnya keringat, ya enggak? Keringat, kemudian bau ya. Kalau di iklan, biasanya seperti itu. B. Kemudian ini adalah simbol. Kalau tadi bendera ini ada gambar Garuda, Garuda Pancasila. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjawab pertanyaan Mas Abdul. Ya, sebenarnya tanda itu disepakati bersama, ya, atau bisa disepakati sendiri gitu, Mas. Oh iya, oke. Jadi memang biasanya juga ada daya dukungnya ya, Mas ya, untuk menyepakati sebuah simbol itu. Kalau misalkan kayak simbol bendera, kemudian Pancasila yang dekat dengan kita aja ya, yang di Indonesia misalkan, itu memang harus dipahami melalui budaya, kemudian harus dipelajari itu ya ciri-ciri simbol, kemudian maknanya bisa berbeda di tiap masyarakat. Kalau misalkan orang di luar Indonesia ya ini akan menyebutkan bahwa ini adalah sebuah burung Garuda, gitu ya, yang kemudian ada gambar banteng di situ, bintang, pohon beringin yang bisa diartikan bermacam-macam menurut negaranya masing-masing. Tapi kalau menurut orang Indonesia ini sudah paten ya, maksudnya dipahami oleh budaya orang Indonesia. Simbol itu terbentuk karena kesepakatan sosial atau budaya. Maknanya tidak berasal dari kemiripan bentuk, tetapi dari pemahaman bersama. Jadi misalkan kayak, mohon maaf, apa ya, logo, logo ya, logo itu termasuk icon, indeks atau simbol. Icon, kenapa bisa dikatakan icon? Iya, simbol pisan. Berarti gimana nih? Logo itu termasuk icon, indeks atau simbol? Kalau Bu Yuyun sih ketiganya ya. Hah? Oke. Jadi kalau mohon maaf logo sampai angel tinggalkan ya apa? Logo itu ada icon di situ ya. Nah, biasanya kalau yang ngopi-ngopi ya biasanya gambar cangkir ya. Disepakati kalau itu ada gambar cangkir karena biasanya cangkir tuh umum ya kan. Cangkir ada lengkungnya, kemudian ada pegangannya ya kan. Kalau nggak ada pegangannya, orang bisa mengartikan itu sebuah mangkuk. Ya gitu ya, icon ya kan dengan objek asli. Kemudian ada indeks di situ, misalkan logo dari sebuah gelas tersebut ada muncul misalkan asap, hangat ya kan? Biasanya itu. Kemudian simbol, kenapa kok simbol? Disepakati bersama, siapa? Ya, oke, gitu ya. Jadi ada kesepakatan, kemudian dipelajari sama orang lain. Ya enggak? Oh ternyata simbol, mohon maaf, logo itu adalah simbol dari usaha orang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi sebuah logo itu mengandung yang namanya icon, indeks, dan simbol. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya dipahami ya? Nanti kalau ada tugas, wis lancar, wis. Oke, nih. Yang ketiga, jadi saya menjelaskan 3 tokoh aja ya. Karena yang sering dipakai di seni rupa dan desain itu 3 tokoh ini. Teori semiotika Roland Barthes. Jadi Barthes ini mencetuskan model analisis. Jadi ada denotasi dan konotasi. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu ada makna, denotasi, dan konotasi. Kalau makna denotasi itu merupakan makna sebenarnya. Kalau konotasi itu makna kiasan, biasanya seperti itu. Tapi kalau di sini, ini contohnya gini ya. Jadi kalau misalkan makna denotasi itu mana asli, misalnya apa ya, sebentar saya kasih contoh yang
sudah misalkan kayak bunga ya, bunga mawar. Bunga mawar itu biasanya kalau ditanam di depan rumah, itu berarti tujuannya sebagai apa? Memperindah ya. Kemudian bunga mawar tersebut dipetik gitu ya, dipetik dan diberikan kepada seseorang. Itu namanya makna denotasi atau konotasi. Kalau bunga itu dipetik, kemudian diberikan kepada seseorang, konotasi. Karena apa, Mas? Ya, emosi ya. Jadi bisa bermacam-macam, tidak hanya sebagai hiasan saja. Karena pada umumnya atau yang disepakati bahwa bunga mawar itu adalah tanaman hias, gitu ya. Tapi kalau bunga itu sudah dipetik, diberikan kepada seseorang, atau bunga tersebut bisa digunakan ditaburkan di makam ya kan, beda ya. Jadi tidak menjadi hiasan lagi seperti itu. Maknanya sudah berbeda-beda. Bisa menjadi perantara antara kita yang hidup dengan yang meninggal, gitu ya. Jadi seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya bisa dipahami untuk contoh denotasi dan konotasi ya. Kalau kalian memakai teori ini, Roland Barthes ini dalam menganalisis iklan ini sangat mudah sekali. Jadi banyak yang memakai makna denotasi dan konotasi. Seperti itu dalam iklan. Kayak iklannya siapa kemarin? Cicak ya. Cicak. Nah, cicak sama ini ya. Kira-kira bisa nggak dianalisis pakai denotasi dan konotasi? Cicak, cicak. Bisa ya. Kalau menurut orang mungkin jadi denotasinya itu cicak adalah binatang binatang melata ya kan, ya wis biasa gitu ya. Tapi konotasinya ada hiperbola di situ ya di videonya. Ya enggak? Ya, kemudian apalagi nih Mas Chandra ya, yang apa iklan apa? Sampo ya. Sampo itu laki-laki ya. Kemudian laki-laki itu sebagai simbol apa? Maskulinitas ya. Seperti itu dan seterusnya. Macam-macam sekali kalau misalkan menganalisis iklan dengan teori semiotika Roland Barthes ini ya. Jadi banyak makna di situ, denotasi dan konotasi seperti itu. Oke, untuk iklan ini sudah dibahas berkali-kali ya di presentasi kalian, jadi saya skip. Kemudian bagaimana penerapan teori semiotika dalam periklanan? Bagaimana kira-kira ya? Digunakan untuk kalau membuat desain berarti menyampaikan Anda ya, atau menjadi penentu sebagai untuk menentukan informasi pada audiens ya, gitu. Tapi kalau misalkan teori semiotika ini dipahami oleh audiens, berarti bagaimana? Audiens memaknai tanda yang dibuat oleh desainer, seperti itu ya. Itu jawabannya kayak ini tadi. Mana? Ini ya. Nah, seperti ini jawabannya. Gitu, seperti yang belum jelaskan di awal. Oke, sebentar. Oh, nah, ini tadi yang mau Bu Yuyun sampaikan ya. Jadi ada semiotika Gojek versi kamu Gozali, tapi kayaknya kurang asik ya. Saya kasih contoh lain. Apa ya? Iklan Gojek yang mengandung makna. Iya, silakan. Sebentar ya, saya sambil cari-cari kok mati ya. Kok gini ya? Kenapa ya? Habis slide-nya. Oh iya, makanya peteng ya Mas ya. Oke, oke, oke. Sik. Tak buka YouTube dulu. YouTube. Oke. Sedikit ini ya.
Cendekiawan Gojek. Oke? Loh, kok nggak keluar ya? Ini berarti saya masih share ya? Nah, sudah ya. Berarti sekarang saya tinggal share screen. Iya nggak? Sampai bingung aku, Mas. Jangan lupa share sound. Yo, terus buka YouTube-nya. Ya, sik. Hah? Ini tak tutup aja ya. Iki berarti ini ya. Saya buka dulu gini ya. Baru di zoom gini. Nah, ini ya. Loh, ini ya. Iya, sudah tampil ya di situ ya. Oke, ini contoh iklan. Jadi nanti kalian ketika mendapatkan tugas bisa mendapatkan gambaran-gambarannya ya. Kalian mau pakai iklan apa, mau analisis pakai semiotika apa. Coba ini dilihat. Ulangi lagi. Oh, wis paham iklannya? Diulangi lagi nggak? Diulangi lagi atau enggak? Perkenalkan, ini Emak. Sebentar. Loh, enggak ya. Saya ulangi lagi enggak? Enggak ya. Masih ingat ya iklannya ya? Ingat? Ingat apa enggak? Ingat enggak? Saya putar lagi enggak? Putar lagi, oke. Saya dari belakang. Oke, kenalin Emak. Apa tadi cendekiawan Gojek ya? Lagi deh. Satu kali lagi. Oke, udah ya. Kalau misalkan iklan ini dianalisis pakai teorinya Ferdinand, kira-kira bisa nggak? Tadi ada tulisan di bagian bawah, kayak puisi ya. Puisi merupakan karya sastra, ya nggak? Iya. Nah, bisa nggak kira-kira pakai Ferdinand? Bisa ya? Bisa. Tapi nanti diaplikasikan yang mana itu nanti bisa dianalisis lagi ya.
Kemudian kalau misalkan pakai icon index simbol, teorinya Pak Charles, bisa nggak? Icon index simbol, sebab akibat. Bisa ya? Bisa. Kemudian kalau pakai Roland Barthes, bisa? Denotasi dan konotasi? Bisa. Karena apa, Mas? Tadi di visualnya tadi. Kok bisa dipahami pakai denotasi dan konotasi? Hmm. Iya, jadi mulai dari scene awal sampai akhir semuanya maknanya denotasi konotasi ya kan? Misalkan kantong plastik tadi ya, terus setrikaan. Setrika kan rata-rata orang setrika itu digunakan untuk meluruskan pakaian ya, baju. Kemudian digunakan sebagai nah, seperti itu ya. Karena beberapa alasan tertentu ya kan yang melatar belakangnya. Karena jadi konotasi itu tadi kok kenapa sih menggoreng aja pakai setrikaan ya? Siapa tahu tasnya habis ya kan? Nggak punya wajan. Ya, secara ini ya, secara sosial ya. Kita nggak tahu apa yang menjadi faktor orang tersebut melakukan itu. Karena namanya cerdikiawan ya judulnya. Ya. Cerdik kan ya. Jadi punya solusi-solusi untuk masalahnya ya pasti. Berarti orang cerdik seperti itu ya gambarannya. Iya nggak? Iya, cerdas, cerdik ya. Gitu. Jadi misalkan nanti kalian dapat tugas, ya nggak misalnya ya, memang harus dapat tugas, kalian coba ya cari-cari atau mengulik kira-kira kalian pengen iklan apa sih yang dianalisis ya. Hanya saja tidak hanya video aja nih yang dianalisis, boleh berupa gambar. Saya share dulu ya untuk tugasnya. Sekalian, sebelum saya akhiri karena sebentar lagi sudah jam 9 ya, jadi saya percepat. Oke. Oh ya, mohon maaf mahasiswa online kok diem-diem baik. Kok ada pertanyaan? Ada nggak? Oh ya, oke. Sebentar, sebentar. Apa ya judulnya ya? Psikologi iklan. Kuis, kuis analisis. Nah, oke, udah. Hmm. Ini ya, Bu Yuyun akan sampaikan jadi tugas akhir semester. Berhubung kita nggak ada UAS, jadi ada tugas ini yang harus kalian kerjakan. Gitu. Sudah tampak ya di layar kaca Anda? Sudah? Ya, sudah, Bu. Sudah. Yang di sini? Oke. Jadi kita tugasnya ada analisis semiotika iklan ya. Sehubungan dengan iklan yang harus dicari adalah iklan digital. Iklan digital itu bermacam-macam sekali dan bisa kalian dapatkan dalam platform apapun, media sosial. Karena ini biasanya muncul secara online ya, atau di saluran digital. Jadi kayak misalkan kalian waktu yang suka bola ya, lihat bola, khususnya di sepak bola Indonesia ya, tiba-tiba muncul iklan. Nggak enak ya, kok. Iya nggak? Setuju nggak? Tiba-tiba muncul stres, opo, sarem, ya kan? Aneh kan ya? Jadi nggak fokus, harusnya kan nggak boleh gitu ya. Etikanya ya. Kan fokus ya lihat bola. Itu boleh tapi kalian jadikan sebagai contoh, boleh. Saya mengkritisi aja itu tadi sebenarnya. Oke, kemudian iklan digital ini kan ada daya dukung video dan audionya ya. Kalau misalkan berupa video, kayak di YouTube tadi ya, itu kan berarti ada audionya. Audionya tidak usah kalian analisis. Jadi yang dianalisis hanya gambarnya aja ya, gambarnya aja atau videonya. Maka kalau misalkan kalian contohnya kayak ini misalkan poster ya, poster ataupun iklan layanan masyarakat apapun yang tidak bergerak itu namanya iklan bergambar. Berarti kalian harus
apa ya, melihat jadi gambar apa di situ, ada teks apa atau animasi apa gitu ya. Jadi yang kalian analisis boleh tulisannya aja atau boleh warnanya aja. Jadi tidak semua dianalisis gitu ya. Maka kalau misalkan iklan video, kalian harus mengambil gambar ya, capture atau screenshot ya. Itu di scene-scene yang persin. Tapi tidak semua scene karena nanti jadinya panjang sekali. Apalagi kalau semiotika tentang film ya. Waduh, panjang sekali ya. Jadi ini kalian kalau misalkan ambil video, berarti ambil 2 scene aja cukup. Tapi yang masih sama, maksudnya dianalisisnya pakai misalkan Tariran Bartes berarti ya sama gitu ya. Ini kan bisa semua antara garpu kemudian ke kepala ya disanggah itu pokoknya intinya yang masih se seanalisis lah gitu pakai teori yang sama gitu ya. Karena bisa saja dalam satu video ini bisa menggunakan 2 teori sebenarnya gitu. Tapi coba dicari yang sama. Kalaupun misalkan cuma satu scene aja, nanti misalkan ada iklan Samsung ya, kan nggak tahu ini HP apa nih. Cari di screenshot juga Samsungnya. Kemudian yang sebelahnya scene beberapa yang akan kalian analisis gitu. Itu untuk iklan video yang memang kalau kalian tertarik untuk memilih iklan video. Tapi kalau yang bergambar ya cukup ini aja. Misalkan kayak garis-garis di ini paramek ini tandanya apa sih? Maknanya apa sih? Mohon Pusing. maaf Bu, Ya, slide-nya nggak jalan ini Bu ya. loh, Masih gak tetap di jalan. cover. Iya. Oh, oke, oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Saya kayaknya share-nya keliru, Mas. Hmm. Sudah? Sudah belum? Oh, ya sudah Bu. Ini. Sudah. Saya ulangi ya. Ya. Tapi tadi kan sudah mendengarkan ya setidaknya ya. Sudah Bu, Kalau sudah iklan mendengarkan. yang harus dipilih adalah iklan digital, bisa berupa gambar maupun video. Jadi kalau misalkan iklan bergambar itu harus terdiri dari ada gambar, ada teks, ada animasi. Tapi tidak semuanya harus dianalisis. Hanya boleh gambarnya aja, teksnya aja maupun warnanya atau yang lain. Seperti itu. Kayak contoh di sini misalkan elemen-elemen desain ada garis di situ ya di Paramex itu maknanya apa sih kalau orang pusing bisa sampai ada lingkaran banyak gitu ya. Terus kok ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar tuh tandanya apa? Sebenarnya ada ya. Jadi kalian bisa memaknainya dengan misalkan tanda petandanya Ferdinand bisa, kemudian icon indeks simbol bisa gitu. Nah, untuk formatnya harus seperti ini. Jadi khusus kelas ini kalau di kelas reguler itu sebenarnya ada presentasi individu, tapi kan kalian sudah presentasi. Jadi kalian tidak perlu presentasi, nanti kirimkan PDF-nya aja. Gitu ya. Ini nanti saya langsung kirimkan ke sampean-sampean ya, saya kirimkan di WA Group. Nah, ini saya hanya menjelaskan secara teknis untuk apa dan berapa banyak yang harus kalian buat. Jadi ini dibuat maksimal 2 lembar. Jangan minimal ya, maksudnya 1 lembar aja dan jangan lebih dari 2. 3 jangan, kebanyakan. Jadi 2 aja. Yang penting intinya ya. Kalaupun 2 harus yang padat ya. Kalau misalkan tulisannya udah mentok ya gambarnya gede no. Tapi jangan terlalu besar ya. Jangan-jangan nanti 1 lembar gambarnya, 1 lembar tulisannya. Jangan. Oke. Pertama judul. Judul itu nanti kalian buat se apa ya? Semenarik mungkin ya. Dalam artian mencakup tentang isi apa yang kalian tulis. Jadi kayak seperti kalian membuat tulisan-tulisan ya kayak waktu metodologi desain ya. Jadi itu kan ada judul yang harus kalian buat penelitian apa. Kalau misalkan ini contoh ya, misalkan nilai kepahlawanan dalam Gojek berjudul Godzilla dengan teorinya bla 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 bla. Misalkan gitu contohnya gitu. Jangan hanya analisis iklan sampo clear dengan teori Roland Barthes misalkan. Jangan hanya itu ya. Jadi coba dikembangkan lagi
dari analisis yang sudah kalian kerjakan. Kemudian untuk latar belakang, itu sampaikan 3 poin penting dalam 3 paragraf. Jadi yang ringkas, padat, dan tidak bertele-tele. Dalam artian ojo nglambyar, tetapi sudah tujuan dan manfaat apa sih yang kalian bisa sampaikan di sini ya? Ada masalah apa gitu. Kemudian di latar belakang tidak perlu disampaikan juga teorinya. Jadi teori semiotika itu dimasukkan langsung di kolom ketiga. Jadi misalkan teori semiotika Roland Barthes, jelaskan kenapa alasannya pakai itu. Jangan dibahas di latar belakang, tapi dibahas di nomor 3. Kemudian yang keempat, itu baru masuk analisisnya. Analisis iklan digital itu sama kayak waktu kalian membuat presentasi, jadi ada tentang apa mereka ya. Jadi itu bergerak di bidang apa, kemudian targetnya ke siapa, singkat-singkat aja, kemudian bagaimana audiens atau target berinteraksi dengan mereka itu maksudnya adalah, misalkan kalian tiba-tiba dapat iklan di Instagram yang bersponsor. Nah, itu dijelaskan aja. Kalaupun memang tidak ada karena hanya mencari aja dan target audiensnya disampaikan misalkan dari rentang umur berapa sampai berapa, karena apa kok di umur sekian itu tidak masalah, gitu ya. Biasanya kan iklan itu kan nggak tentu muncul di misalkan kayak kalian lagi nonton film ya, tiba-tiba muncul iklan itu terus kan juga nggak mungkin ya. Bisa ganti-ganti kan ya. Nah, misalkan berdasarkan apa gitu ya, apa yang sering kalian cari biasanya ya, suggesnya ya. Ya nggak? Biasanya muncul apa tiba-tiba gitu kan. Kemudian yang B, oh maaf, yang A dulu, 4A. Jangan lupa memasukkan gambar. Jadi gambar yang tadi, yang kayak gini sama gini, ini dimasukkan di bagian 4A. Kemudian analisis iklan digital dengan teori semiotika. Kemudian analisisnya dimasukkan di sini ya. Jadi iklannya tadi dengan teori semiotika ini bagaimana. Jadi boleh membuat di dalam sebuah tabel ada tabel. Maksudnya Bu Yuyun gini, di dalam tabel ada tabel itu, misalkan kalian membuat tabel, gak ketok ya sih itu ya. Gak ketok yang online ya, gak kelihatan ya. Maaf. Jadi nanti gini, di dalam tabel ada tabel itu, nanti gini, misalkan kalian bagi icon, indeks, simbol. Kalau ini kan berarti teorinya siapa? Charles. Kemudian ada tanda penanda. Tanda ya. Kemudian ada satunya denotasi, konotasi. Kalian bisa gini aja. Nah, seperti ini. Maaf. Ya, gini misalkan. Jadi di dalam tabel ada tabel, tergantung siapa yang kalian pakai. Ya, itu jadi nanti tinggal nulis aja gini. Gitu. Misalnya ya. Jadi boleh di dalam tabel ada tabel. Tuh. Kemudian tinggal kesimpulan satu paragraf aja. Misalkan 2 lembar nih. Cukup nggak untuk menuliskan ini? Cukup ya. Dengan catatan di print di kertas A4 dengan garis tepi 1,5. Gitu ya. Kan nanti sudah dimakan sama kolom yang ini. Ya nggak? Terus nanti kalian tinggal melanjutkan aja sama. Jadi dibuat potret aja ya, nggak usah landscape ya. Biar enak bacanya. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas sebelum saya akhiri? Analisis iklannya yang poin B. Satu aja. Pakai satu teori aja. Jangan 2. Kalau mau pakai Charles ya berarti gitu ya. 3 kolom. Kemudian kalau mau pakai Ferdinand ya 2 aja. Tanda petanda. Kemudian kalau pakai Roland Barthes ya sama 2. Denotasi, konotasi. Gitu. Kalau di kelas reguler banyak yang pakai yang bagian bawah. Terus kemudian sama si Charles. Kalau yang Ferdinand jarang sekali tapi ada. Gitu ya. Kalian coba
nanti di rumah sambil lihat-lihat, kayaknya cocok nih Fades nih, gitu ya. Karena kalian kan setidaknya, maksudnya habis pulang sini mau tidur kan biasanya pegang HP. Beberapa orang ya mungkin ya gini, ini sama siapa? Oke. Terima kasih. Ada? Tidak? Mungkin tadi ada cerita ya di akhir ya. Jadi kalau memang boleh diklasifikasikan untuk analisisnya dari di dalam tabel ada tabel seperti itu. Nanti saya kasih gambarannya ya. Saya fotokan di papan tulisnya, saya fotokan dan saya sampaikan kepada teman-teman itu karena tidak bisa membaca papan tulis. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi untuk yang terkait dengan latar belakang, itu latar belakang terkait pemilihan iklannya atau latar belakang visual dalam iklan tersebut? Pemilihan iklannya, kalau misalkan visual iklan itu bisa dibahas di bagian berapa tadi? Analisis 4.4a, 4a kan ada identifikasi iklan ya di situ ya. Nah, saya share lagi. Ini ya Mas, jadi di bagian 4a itu ada analisis visual iklan. Analisis visual iklan itu misalkan jenengan mau analisis warnanya boleh, mau analisis pokoknya yang hubungannya dengan elemen-elemen desain ya. Kalau analisis visual iklan itu diletakkan di bagian 4a. Tapi kalau latar belakang ya hanya mungkin keinginan dan masalahnya aja ya. Intinya 3 poin penting yang sekiranya ringkas ya, karena latar belakang itu kan sebenarnya kalau ditulis misalkan dalam satu lembar warna ya, itu bisa diringkas dalam 3 paragraf. Jadi kalau secara umum teori semiotika ini adalah ini, menjelaskan ini itu tidak perlu ditulis. Jadi langsung ke intinya aja. Itu ya Mas ya. Oh, baik Bu, terima kasih. Ya, jadi tidak usah menjelaskan secara teoritis. Jadi sudah masuk analisis. Tapi kalau yang kayak tadi yang masalah visual iklannya itu bisa di bagian mana, gitu ya, tidak di latar belakang. Bisa membayangkan? Bisa Mas? Oke, bisa Bu. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu dirinya ini yang untuk dilihat di pertemuan kelima itu. Nanti untuk deadline tugasnya bisa sampai kapan ya nanti ya? Puas, gimana? Puas ya? Sampai puas berarti masih sampai tanggal bulan berapa? Juli ya, Juli ya, jangan sampai lupa. Dan saya tetap mohon maaf menagih presentasi bagi teman-teman online dan yang ada di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Nggak usah. Ya. Tapi kalau yang kelas online ya boleh pikir. Atau kalian mau pikir nggak sih? Nggak usah pikir ya.